kebun-kebun gitu kayak ada jembatan irigasi saluran air gitu kan. Yang kanan kirinya tuh kayak ada semennya buat duduk lah gitu. Nah dia nggak mau ngelewatin jembatan kecil itu doang. Iya saya takut lewat situ kata dia. Iya rumah saya di situ tuh. Jadi di sebelah kanan sawah nih kayak ada jalan setapak kecil doang buat petani gitu. Terus dia berhenti di situ ngomong kayak gitu. Terus dia nunjuk ke jalan setapak itu ke arah hutan gitu. Sampai nangis dia bilang tuh sampai nangis. Beler tuh nelpon gue katanya si temennya Pak itu sampai nangis doh gitu, sampai sedok-sedok gitu. Dibilang si cewek ini orang baik gitu segala macam. Gua agak ngeri juga sih ini ngomongnya, cuma kayak dari Beler ngomong terus dari temennya Pak juga kayak gitu. Bilang ke gue kalau si cewek ini udah meninggal 2 tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Bang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Dado. Waduh, Abang. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang ya? Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat juga nih Bang. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Dado. Dengar-dengar baru lahiran ya anaknya. Anaknya lahiran. Oh, istrinya. Bini. Ya itu ngajarin anak gue gitu ya. Iya. Anak gue lahiran baru juga lahiran lagi kan. Oke, terima kasih banyak nih Bang Dado nih udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua yang insya Allah banget ya teman-teman semua. Di balik pengalamannya Bang Dado, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Oke, Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini lo akan ceritain pengalamannya saat kejadian di mana Bang? Ini tentang pendakian gua di Gunung Selamat tahun 2019. Berarti sebelum Covid ya. Sebelum Covid tuh di awal 2020-an lah ya. Bareng temen-temen gue di Tangerang. Terus ada kayak pendaki misterius lah kalau menurut gue. Yang nemenin kita sampai turun gitu. Sampai turun. Dan gue ngerasa kayak aneh aja gitu. Merasakan aneh aja. Itu lewat jalur mana itu Bang? Bambangan sih. Bambangan. Waktu itu gue lewat Bambangan. Mungkin teman-teman semua favorit juga kan Bambangan. Ada juga mungkin favoritnya lewat Guci, terus Permadi dan sebagainya. Itu kan tergantung dari pendaki itu sendiri mau lewat mana gitu kan. Bener. Itu total berapa orang itu Bang? Gue berlima. Berlima dari temen itu semua gitu. Temen apa? Temen tongkrongan gitu Ya, kan. Tongkrongan gitu ya. Oke. Tapi di situ kayak temen sekolah gue pas SMP tuh ada 2 orang, yang 2 lagi tuh kayak baru kenal gitu sih. Oke. Ini jumlah berlima juga nih sangat apa namanya kalau naik gunung berlima Ganjil ini. Ya terlepas dari ganjil emang safety juga sih Safety gitu sih, kan. ya. Karena misalkan ada yang satu yang sakit, 2-nya nemenin, 2 turun Nice, gitu kan. betul. Kalau 3 kan 1 sakit, 1 nemenin, 1 turun, taunya bukannya turun ke base camp tapi malah casar juga gitu kan. Tapi berlima nih udah ideal banget dah Aman gitu lah ya. kan. Kita tidak mempermasalahkan ganjil genap prima dan sebagainya enggak gitu. Karena pendaki itu tidak diajarkan untuk takut dengan hal-hal yang gaib gitu. Oke, karena kan mentalnya harus kuat gitu. Bener banget. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Dado cerita Bang ya. Nice. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sigat.
sekitaran tadi tahun 2019. Gua tuh awal mula naik Gunung Slamet tuh dari temen gua namanya Beler. Jadi Beler tuh dia teman sekolah gua pas SMP. Terus dia juga suka naik gunung. Terus yang pada akhirnya mungkin kangen kali ya ketemu gua tiba-tiba. Dulu katanya suka naik gunung juga ya katanya. Iya, gue lagi suka hiking nih. Cuma kayaknya gue pengen ke Slamet, gue langsung jere aja kayak gitu. Terus pas dia bilang, wah oke juga tuh katanya dia. Gue juga pengen deh ke sono. Terus gegara dia kerja, akhirnya wacana itu tuh jadi agak terbengkalai itu beberapa bulan lah. Sampai akhirnya dia ngontek gue lagi, memutuskan buat kayak, ayo kita atur waktu deh. Tapi paling bisa di long weekend ya kata dia. Ya mau nggak mau gue ngikutin jadwalnya dia. Terus masa kita berdua doang kata gue. Iya ntar gue coba nyari temen gue deh yang lain. Maksud gue ajakin yang lain kata dia kan. Iya boleh. Terus akhirnya dia ngajak temen yang lain. Itu akhirnya kita kumpul tuh berlima. Jadi nambah 3 orang lagi. Jadi ada gue, ada Beler, Bokir, Maul sama Fai. Nah itu Maul sama Fai ini dia emang temennya Beler yang baru gua kenal gitu. Kalau Bokir junior gua pas SMP juga. Dan dia kayak dulu juga pernah naik bareng sama gue tuh mah udah lama banget. Pas dia masih yang baru-baru naik juga lah. Yang fisiknya juga kadang nggak se-proper itu buat naik gunung, jadi dia jarang olahraga kayak gitu. Di samping itu Beler dengan berat badannya yang lumayan tuh lagi lumayan gemuknya, dia juga jarang olahraga. Terus gue emang suggestin sih sebelumnya kayak coba deh lu olahraga dulu biar kuatan nih. Gue pikir kayak trek Slamet tuh lumayan agak terjal lah bang kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan buat merencanakan di tanggal long weekend itu, gue lupa. Nah kita berangkat bareng-bareng tuh dari Tangerang naik bis ke terminal yang di mana ya, lupa deh gue namanya terminalnya kalau daerah Gunung Slamet tuh. Purwokerto bukan? Ya daerah Purwokerto. Terus habis itu kita tuh berangkat sore mau nggak mau karena nyesuaiin jadwal mereka. Nah nyampe terminalnya tuh di pagi gitu, sekitar jam 7 pagi lah. Terus akhirnya kita langsung ke base camp. Ke base camp kita ngurus simaksis bla 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 segala macem. Yang mau nggak mau tuh kita naik tuh sekitar jam 8 atau jam 9 pagi gitu, atau jam 10 ya, gue lupa deh. Pokoknya keadaan tuh udah siang gitu. Jadi kayak wah kayaknya kita kesiangan deh. Nah biasa kita tuh kayak prepare logistik dulu segala macem, kayak ngecek gear lah, dari tenda sepatu segala macem. Nah terus kebiasaan dari gua pribadi tuh naik sama temen-temen yang lain pun punya sistem sendiri namanya less waste bang. Jadi kayak tidak terlalu zero waste tapi seenggaknya meminimalisir sampah lah. Jadi kayak kita packing nih makanan yang emang berkemasan gitu ke wadahin. Jadi kita tuh punya kayak plastik zip gitu lah modelannya yang bisa berapa puluh kali pakai gitu. Dan gue rasa itu buat teman-teman pendaki lain mungkin bisa jadi inspirasi lah buat mengurangi sampah di gunung gitu. Kayak seenggaknya kalau misalnya lu nggak mau ngeliat ada sampah di gunung, ya lu nggak perlu bawa sampah gitu dari bawah gitu ataupun dari rumah. Nah kayak gitu. Jadi kan kalau pengelolaan sampah di gunung kan kita kan susah ya. Kayak nggak ada manajemennya gitu kalau di atas gunung. Jadi kayak bungkusan permen gitu, sobekannya kan kadang oke lah kita bawa yang gedenya nih, kantongin. Cuma sobekan yang kecilnya ketinggalan kayak gitu-gitu. Kita mulai pendakian dengan manajemen kayak gitu, dengan logistiknya. Mulai ngurusin simaksi segala macem. Start trekking ya sekitar jam 9-10 pokoknya udah siang. Jadi kita tuh santai banget sebenarnya, nggak yang gedebak-gedebuk atau gimana segala macam. Takutnya kan kayak ada yang ketinggalan atau apa segala macam, kelupaan gitu, kita nggak tahu ya. Dengan santai sambil kayak bercanda-bercanda mulai trekking, doa segala macam, standar foto-foto.
di pintu gerbangnya. Jalan tuh ke pos 1. Pos 1 gue rasa itu lumayan ya, kayak sekitar 40 menitan deh kalau nggak salah ya. Nah di jalan tuh kita yang bener-bener kayak wah fun banget. Maksud gue kayak gue bercanda banget di situ. Maksudnya kayak ketika gue bercanda sama temen-temen gitu, emang ya kayak ada apa ya, obrolan kayak sentingan, ya kayak teman-teman gimana sih, kayak oh lu nggak bener lu tot gitu segala macam gitu. Cuma bercandaan kayak gitu tuh dengan apa ya, stimulusnya kayak meminggirkan lu, meremehkan si tempat yang kita datengin juga gitu. Kayak nggak yang sompral terus segala macam, kayak ya ngomongan bercanda tongkrongan aja kayak gitu. Kalau menurut gua itu apa ya, normal aja sih kalau sama temen ya. Nah di pendakian itu kalau menurut gua hitungannya apa ya, kita karena kesiangan, yang sebenarnya tuh ternyata di base camp tuh sebelumnya rame bang. Long weekend tuh rame, Gunung Slamet men. Alhamdulillahnya kesiangan dan kita ngalamin trekking yang kayak agak sepi aja sih. Jadi kita fun, nyampe pos 1 lihat ada warung, ngeres dulu situ. Kalau misalnya orang ngeres kayak apa ya, bener-bener res ini, kayak kita tuh bisa sampai sejam di situ, bener-bener sejam. Jadi kayak wah ini bener-bener santai banget gitu. Sejam ngopi apa segala macem, sampai minum es segala macem. Kayak baru sadar kayak kita udah kelamaan deh, jalan yuk. Akhirnya kita mutusin jalan lagi. Terus kayak di jalan tuh banyak crashnya juga duduknya, kayak sambil yang ngerokok lah gitu-gitu. Pokoknya santai banget deh. Yang akhirnya sampai pos 2 tuh udah sekitar jam berapa ya, 2:30 kalau nggak salah, 2:30. Dan itu kalau menurut gua kayak anjir udah sore banget. Kayak wah ini dakian apaan sih nih, kayak anjir santai banget gitu. Dan di pos 2 nih udah mulai rame bang. Ternyata pas jadi kayak atmosfer pendakiannya tuh emang berasa banget tuh long weekendnya. Banyak tegor sana sini dan mulai berasa rame dah. Di pos 2 tuh mulai berasa rame dan mereka udah pada mulai jalan dan kita kayak ya masih nungguin mereka juga gitu. Buat kayak kita nungguin sepi aja kali ya, kata gue gitu. Iyalah nggak usah buru-buru kata teman-teman gue kan. Oke. Terus habis itu pas udah agak sepian kita udah mulai trekking lagi. Pas gue di perjalanan dari pos 2 ke pos 3, gue tuh sempet kebelet boker. Gue nggak tahu ya. Gue tuh dikasih tahu sama Fai sama temen gue, katanya kalau misalnya lu boker di Gunung Slamet, lu harus bawa pulang. Kalau gue kan kayak, aduh gimana ya, gue harus kayak gimana nih. Sedangkan gue baru naik gitu. Terus ketika gue boker harus di plastik dan bawa pulang. Gue harus kayak gimana? Maksud gue kayak gue mencoba buat kayak don't care aja lah. Maksud gue kayak gue mau boker terus gue harus ke semak banget. Ya udahlah gue boker aja di situ. Maksud gue kayak gue nggak pedulin harus dibawa pulang atau kayak gimana. Gue nggak mikir kayak gitu. Yang penting gue boker aja dulu. Kondisi gue fit aja dulu. Udah habis itu nyampe lah pos 3 itu udah sore sih. Nah suasana di pos 3 tuh sore kayak emang kayak Lembayung Jingga gitu. Udah kayak mulai sore jam 4:30 kalau nggak salah. Itu udah malam, udah sore banget parah itu. Itu baru nyampe pos 3. Sedangkan target kita tuh awalnya kita di pos 5 kali ya. Ya kita lihat aja deh ntar, kata teman gue kan. Senyampainya aja katanya. Oke, sampai pos 3 tuh kita jadi kayak nikmatin apa ya, semi sunset yang agak kuning lah. Terus pinggirannya kayak hutannya tuh udah mulai lebat segala macam kayak gitu. Nah di pos 3 tuh setahu gua emang area camp ya. Di samping lu harus ngelewatin pos 4 sama Rantu, terus pos 5 kan baru area camp ya. Nah di pos 3 nih karena kita kayak udah kelamaan, hampir maghrib lah kalau seingat gue sih kayak hampir maghrib gitu. Terus kayak ngelihat orang-orang tuh yang lalu lalang banyak banget, ada yang turun, ada yang naik juga.
Sampai berakhirnya gue nanya ke orang-orang sekitar kan, bang ngecamp di mana? Oh saya di pos 7. Oh ya di pos 7 bisa ngecamp ya, kata gue kan. Terus kata dia, abangnya mau ngecamp di mana, kata dia. Rencananya sih pengennya di pos 5, kata gue. Wah pos 5 rame mas, kata dia. Kayaknya udah nggak ada tempat camp lagi deh, maksudnya udah penuh deh, kata dia kan. Oh gitu. Terus gue ngelihat emang banyak tenda juga sih di pos 3 itu. Kayak apa ya, kayak sedak-sedakan gitu, kayak dempet-dempetan banget gitu. Yang pada akhirnya gue bilang ke teman-teman gue, kayaknya kita nggak bisa deh pos 5 ngecamp. Tadi gue soalnya nanya ke beberapa orang gitu, emang kayaknya penuh. Terus gimana, kata gue. Terus kata teman-teman gue, ya udahlah di sini aja, kayaknya lebih santai deh. Tapi ntar kita kendalanya pas summit jauh loh. Iya nggak apa-apa, nggak penting juga kan, kayak summit. Ya kita nikmatin aja, kata temen gue kan kayak gitu. Pada akhirnya udah kayaknya itu agak malam, habis maghrib lah. Ya udah kita memutuskan buat ngecamp di pos 3. Terus yang emang dapatnya tuh ya sedapatnya lahan gitu, kayak miringan gitu. Akhirnya 2 tenda buat kita berlima, 2 tenda kayak miringan, kayak tidur pun kayak nggak enak lah gitu. Terus ya malam-malamnya standar lah biasa, kayak kita makan segala macam, nyap-nyapin gitu. Sampai bangun paginya tuh bukan subuh ya buat summit, rencananya sih jam 3. Mau summit tuh mau rencananya jam 3, malah kata gue jam 2. Terus temen gue jam 3 mundur lagi. Yang akhirnya kita bangun tuh ya jam 5:30. Padahal alarm udah dari jam 3. Kita prepare kayak bikin sarapan segala macam, alat juga kita prepare. Terus emang ada Fai, dia biasa naik, dia prepare buat summit tuh emang bener-bener prepare, kayak dia nyiapin tas kecil isinya ada kompor, gas, nesting gitu, terus sama beberapa sarapan tambahan buat kayak di trekking. Gue rasa itu packing amannya lah buat summit, takutnya ya kenapa-napa kan. Yang pada akhirnya kita selesai packing tuh sekitar jam berapa ya? Jam 7-an atau 7:30 gitu. Parah sih ini. Yang katanya tuh summit selamat tuh sekitar 5-6 jam ya kalau nggak salah tuh. Kalau dari pos 5 itu pun. Ini kita dari pos 3. Berarti kayak wah, santai banget. Ya udahlah. Dan gua pun nggak masalah gitu, yang penting fun aja. Sambil kayak bercanda. Akhirnya kita summit lah, ngelewatin kayak pos 4 Samarantu gitu. Kan gue pertama kali naik Gunung Selamat lewat Bambangan. Ngelihat pos Samarantu tuh kan emang nggak disuggest kan ya buat camp di situ. Terus ternyata emang benar nggak disuggest kan di situ, emang areanya juga kurang gitu juga. Kayak buat urgency pun kayaknya enggak deh. Kayak di situ tuh emang banyak pohon yang kayak jatuh gitu, kayak kalau misalnya kayak kena angin dikit terus dia niban sana sini gitu, kayak ngeri banget gitu. Kayak emang selain mitosnya mistik gitu segala macam, gua rasa emang kurang direkomendasi gegara itu juga sih faktornya, arealnya gitu. Ya udah, akhirnya kita ngelewatin pos 4 Samarantu, sampailah di pos 5 dan emang tidak kondusif, rame parah. Kalaupun kita jadi ngecamp di pos 5 gitu, gua nggak tahu tidurnya kayak mungkin pakai hammock atau berdiri. Gua nggak tahu deh, pokoknya kayak becubel banget gitu. Sampai kan di pos 5 tuh ada warung dan shelter ya. Sampai di warung dan shelternya pun kayak penuh banget gitu, sampai ke dalam-dalam, orang sampai belakang shelter gitu. Gue ngeliat buset, orang betah banget ya. Kalau gue sih kayaknya enggak deh. Makanya pas gua tanya ada yang pendaki turun tuh, dia ternyata ngecamp di pos 7. Wah gila. Ya abis itu kita jalan lagi santai. Setelah lama di pos 5 jalan lagi.
Terus lewatin pos 6, pos 7. Ya biasa aja emang gua ngelihat ada yang ngecamp di pos 7. Dan kalau menurut gua itu tidak direkomendasikan juga karena emang kayak apa ya? Lumayan kebuka lah kalau misalnya ada angin gede lu kebuang deh bisa, maksudnya kayak nggak bagus. Emang view-nya oke lah, cuma tidak bagus buat jadi area camp gitu. Lewatin pos 8, nah pos 9 kan Pelawangan tuh, mulai Pelawangan kayak seingat gue sih kayak ada apa ya, kayak ada gerbang gitu kan, gerbang Pelawangan menuju kayak buat ini loh batas vegetasinya gitu. Ini trekking lo baru dimulai nih di sini. Kayak apa ya? Gue sama temen-temen gue kan karena emang kesiangan, kayak emang langsung ngeliat, oh jalur, gila. Kayak lumayan mental juga. Maksud gue kayak kita sikat terus kan nih, kata gue kan gitu. Iya sikat aja dok, mau gimana lagi? Ya udah kita santai aja ya. Terus di saat kita naik tuh, emang orang-orang tuh bener-bener kayak baru turun gitu. Orang-orang pada turun abis summit gitu bener-bener kayak, baru naik mas. Iya nih mas, santai soalnya naiknya. Oh gitu, oke. Terus gue di pas jalur naik ternyata ada kayak apa ya, bawa bapak bawa anaknya gitu. Kalau nggak salah 2 tuh lucu banget, maksud gue dia keluarga tuh naik gunung gitu sama anaknya sekitar umur 7 tahunan kalau nggak salah tuh. Anaknya 2 orang sama bapaknya. Wah kita semangatin aja, kita ikutin aja segala macam. Sampai pada akhirnya di kayak ya di tengah-tengah pas summit itu dia mereka memutuskan buat turun gitu. Mungkin si bapak yang ngeliat si anaknya kali ya kayak gitu. Tapi anaknya jadi motivasi buat kita juga buat naik gitu, buat fun soalnya lucu banget gitu. Di tengah itu kita mulai naik segala macam. Itu udah jam berapa ya? Jam 11-an kalau nggak salah. Jam 11 jam 12. Menurut kita udah lama banget. Terus kayak kita tuh akhirnya sampai puncak. Sampai puncak tuh jam 1-an kalau nggak salah. Ya foto-foto segala macam. Alhamdulillahnya aja cuacanya lagi bagus. Cuma ya terik parah banget aja. Terus keadaan puncak emang kayak udah sepi lah. Orang-orang udah pada turun, kita baru naik kayak gitu. Udah ini foto-foto bentar segala macam ya sekitar 40 menitan di atas. Kita juga kayak ngopi dulu di situ. Akhirnya memutuskan buat turun. Ini masih fine-fine aja di sini. Maksudnya kayak ini pendakian normal dan fun gitu. Gua nggak ada feeling apapun, maksud gue kabut pun kayak sekelebat terus hilang lagi, datang hilang lagi doang, kayak gitu doang aja. Terus ditambah treknya Gunung Slamet sama treknya yang pedes, kita itu normal aja. Sampai akhirnya kondisi siapa ya, si Beler ini nih temen gue, mungkin karena turun kali ya dengan berat badan yang kayak gitu, yang lumayan gede. Kondisi turun, kena bebatuan, kakinya tuh agak kayak mulai kena gitu lah. Maksudnya kayak agak-agak pincang lah. Cuma belum parah, masih bisa dikondisikan. Dan bokir pun kayak gitu, hampir sama kayak Beler. Udah, kan gue lihat kayak bentuk Pelawangan tuh emang kayak kalau misalnya kayak ada kabut gitu. Terus si gerbang Pelawangannya nggak kelihatan, kita kan bisa kemana-mana ya. Nah gue tuh nunggu di gerbang Pelawangan, nungguin teman-teman yang lain sama Maul. Ada Fai sama Bokir dan Beler tuh masih di atas. Kita nunggu bener-bener di Pelawangan. Ya takutnya kemana-mana kan mereka. Yang alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Akhirnya kita meeting pointnya di gerbang Pelawangan itu memutuskan buat turun bareng. Yang lagi-lagi Beler nih ketinggalan lagi, Beler dan Bokir nih ketinggalan lagi gara-gara kondisi kakinya. Gue turun, seret, berdua sama kayak Pai dan Maul, jadi Beler sama Bokir tuh di belakang. Akhirnya gue bertiga sampai di pos 5. Di pos 5 kan kayak ada mata air gitu ya. Jadi kita tuh sekalian ngambil air juga di pos 5. Jadi mata air di pos 5 tuh lumayan kayak, ini warung kayak di sebelah kanannya ini terus ada turunan batu-batuan gitu yang kayak lumayan agak jauh lah. Maksud gue turun banget gitu kalau buat ngambil air di situ kan, ingat gue. Dan gue ngambil air segala macem, kayak balik lagi di pos 5.
Sambil nunggu lah di apa namanya di warungnya itu. Gue nunggu lah di inian di apa namanya di warung gitu sama Maul sama Fai sambil nungguin Bokir dan Beler ngopi apa segala macam. Jadi posisi duduknya ini Maul sendiri kayak di warung Maul sendiri, terus di sini ada gua sama Fai. Nah terus kayak Maul tuh ngeliat kayak ada cewek yang ngeliatin kita mulu gitu. Gua nggak ngerti sih. Jadi ketika pas mau lirikin mata gitu kayak gua otomatis kayak nengok kan. Oh iya kenapa? Nggak tahu ngeliatin kita mulu tuh. Oh iya. Ya udah biarin lah ngapa-ngapain ini kan. Gue gituin kan. Terus abis itu si cewek ini nyamperin kita duduk di samping Maul kan, yang sendirian. Bang dari mana? Gitu. Oh kita habis dari Summit gitu dia. Enggak maksudnya dari kota mana kata dia. Kita dari Tangerang. Ini kita berlima nih dan duanya tuh masih kita tungguin makanya nunggu di sini gitu. Kata si Maul tuh. Gua dialognya lumayan lupa cuma intinya kayak gitu. Selang berapa lama Beler sama Bokir tuh datang. Jadi kayak ngobrol ngalor ngidul sama si cewek jadi kayak oh mbaknya dari mana? Oh ya saya orang sini gitu ya. Oh gitu. Mau naik apa mau turun? Saya sih mau turun kata si ceweknya itu. Jadi looksnya itu kayak si ceweknya nih kerudungan. Emang kerudungan sari gitu. Terus dia tuh pakai rok rempel gitu bang. Dan yang gue perhatiin tuh sepatunya tuh sepatu Keds doang gitu. Terus dia tuh pakai depek kecil. Kayak oh wajar lah orang sini gitu. Gue mikirnya kayak masih positif lah. Level keanehan gue masih kayak 1% doang lah di situ kalau menurut gue. Terus ketika Beler sama Bokir udah nyampe segala macam ngeres dulu lah. Masih jam 3:30 juga gitu segala macam. Rest dulu ngerokok apalah segala macam. Udah lama sekitar 1,5 jam nih kalau nggak salah. Kita tuh memutuskan buat balik ke tenda. Kita tuh mau prepare buat pulang. Ya akhirnya, ayo cabut yuk, kata gue. Ayo, udah sore banget di jam 5-an kalau nggak salah. Udah mulai agak gelap lah, jam 5, setengah 6 lah. Udah mulai redup banget. Terus habis itu si cewek ini tiba-tiba nyaut kayak, bang, saya ikut boleh nggak gitu? Oh, emang mau turun juga? Iya, kata dia. Oh gitu, ini sendirian banget? Enggak sih, sama temen. Cuma gue karena udah lama ya dialog detailnya tuh gue udah agak lupa. Cuma kalau menurut gue kayak dia tuh emang minta turun, terus dia tuh emang kayak bareng sama temennya, tapi dia tuh kayak turun duluan. Gue nggak terlalu ngerti gimana. Akhirnya anak-anak teman-teman gue tuh mengiyakan. Ya udah kita turun bareng aja deh kata dia. Oh ya udah. Gue rasa di situ belum ada masalah apapun atau gimana. Jalan lah kita dari pos 5 ya turun lah biasa gitu segala macam. Belum ada apa-apa sih. Jadi kayak gue sama teman-teman pun gue lebih kayak ngelihat kondisi si Bokir dan Beler ini nih. Kakinya udah mulai nggak kondusif nih. Jadi kayak wah kayaknya udah mulai cedera parah nih. Gak bagus nih. Jadi kayaknya gue memutuskan buat bilang ke teman-teman kayak kita pelan-pelan aja ya kayak gitu. Dan karena gue ngebaris gini. Jadi posisi gue tuh di belakang. Depan gue tuh ada Beler, depannya Beler ada Bokir. Si cewek itu terus ada Fai, ada Maul. Berjajar kayak gitu. Dan kita juga kayak udah malam ya, maksud gue udah mulai maghrib nih. Terus tiba-tiba kita udah mau deket pos 3 aja nih. Tanpa sadar kayak ngelewatin Samarantu gitu. Ini udah mau pos 3 ya, itu ada tenda-tenda ya gue lihat. Kita udah lewatin pos 4 belum sih kayak. Nah mulai kayak aduh gimana gitu. Pos 4 kan maksud gue kayak unik banget, kayak itu tuh kalau misalnya lu lewat tuh situ kayak menurut gue kelihatan banget gitu. Soalnya kondisi pada saat itu udah mulai gelap nih, udah kayak habis maghrib kan.
Ya kita nggak sadar dan gue mencoba bodo amat di situ. Ya udahlah kita akhirnya sampai tuh di tenda kita, yang dimana emang udah kondisi mulai capek sih, bokir, beler, dan gue juga pun udah mulai capek. Kita memutuskan buat kayak makan dulu aja deh. Kita sebelum cabut turun nih kita makan dulu aja, isi perut segala macem, masak-masak, baru packingan ya gue gituin. Oke lah, masak nih kita. Si cewek ini karena posisinya dia ada di depan, gue nggak tahu nih obrolannya sama Fai sama Maul tuh apaan. Ini mulai aneh nih, naik banget nih, kayak level keanehan gue mulai naik nih. Dia ikut masak, udah waktunya masak. Gue tawarin minum dong, maksud gue dulu nggak masak, bantuin masak. Kayak gue tawarin minum mbak, kata gue kan. Dia nggak minum dong, maksud gue kayak ya udahlah, mungkin nggak mau air putih kali ya. Gue bikinin teh ya mbak gitu. Gue punya 2 kompor, jadi yang satu buat emang air, masak air, yang satu buat masak makanan gitu. Terus sampai dia masih masak, gue bikinin teh. Ini mbak, jadi kayak apa ya, pas gue tawarin pun dia tuh kayak kerudungan, cuma nunduk gitu loh. Dia tuh nggak punya headlamp juga sih bang, anehnya. Ngomongnya tuh dikit doang. Dan gue kayak agak don't care juga lah, ya udahlah. Masak, terus abis itu makan, ditawarin lagi si cewek ini, kita tawarin lagi terus. Dia ngambil gitu, ngambil kayak tapi apa ya, diminum cuma kayak nempel di bibir doang. Udah gue biarin aja, mulai naik aja tuh level keanehan gue. Udah dari situ makan segala macam, udah selesai. Kita packing tenda, udah bersiap nih, berangkat, turun, kita doa segala macam. Itu jam 7:30 kalau nggak salah, atau jam 8 itu. Soalnya udah lumayan agak apa ya, udah malam banget lah kalau menurut gue. Itu udah malam banget sih kalau buat turun di Slamet tuh. Tapi emang ya gimana, tempo kita kan santai banget ya. Akhirnya kita memutuskan buat turun dari pos 3 menuju pos 2. Menuju ke pos 2 tuh kalau menurut gue kayak lumayan agak panjang ya. Terus ditambah kondisi kakinya Beler nih tidak mumpuni sih harusnya. Cuma dia hebatnya kayak kuat aja gitu, nopang badannya sama bawa tas carrier. Jadi tempo turun ini kalau menurut gue hampir sama kayak naiknya kita. Kayak emang wah anjir lama deh. Kalau gua yang sebagai di belakangnya Beler gitu kayak ikutan capek juga gitu. Soalnya kaki nopang banget gitu kan kalau turun. Jalan set ngeres nih. Ngeres, kata Malu kan kita rest dulu aja. Rest, duduk. Jadi emang rapet nih. Kita tuh rapet barisnya. Duduk, minum lah. Kayak Beler minum. Terus gue tawarin lagi nih si cewek ini buat minum. Tolak, nggak mau. Ya udahlah, gue masih kayak gimana ya, kayak biasa aja, mungkin dia belum aus kali ya. Udah kita bangun lagi, jalan lagi. Emang banyak restnya bang. Dari pos 3 ke pos 2 itu gue banyak restnya sih. Sama teman-teman tuh banyak restnya. Rest lagi. Terus kayak apa? Gue tawarin minum lagi. Lah kok dia nggak mau lagi? Apa ya, aneh aja kalau gue aneh sih maksud gue. Terus kondisinya dia pakai rok rempel itu, wah parah. Maksud gue di jalan pun dia sering kepleset, nginjak roknya sendiri gitu-gitu. Terus ditambah sepatu cats gitu. Wah itu menurut gue kayak, damn ini nggak worth it sih. Maksud gue, gue juga di samping lihat dia kasihan segala macem. Akhirnya gue putuskan kayak pas ngeres tuh, lu serempet mulu mbak, gue bilang jatuh terus. Mending sepatunya ganti. Ya sepatu aku nggak ada lagi mas. Nggak, maksudnya ini gue bawa sendal gunung gitu, yang maksud gue ada geriginya bawahnya ya lumayan lah. Injak akar nggak yang terlalu licin banget gitu. Yang pada akhirnya ya udah gue kasih nih ke dia nih sendal gue, daripada pakai yang sepatu cats itu kayak pada lu jatuh mulu, ya better lah. Akhirnya dipakai sama dia. Terus sepatunya dimasukin tas, dipakai sepatu sendal gue. Nah pas race itu si Beler ngomong ke gue, Dok perhatiin deh kayak ada yang aneh. Jadi gimana ya, gue kalau sama Beler tuh kayak emang udah temen deket banget ya, kayak ngobrol ya udah plos-plosan aja gitu.
Gue ngeri dia ini nih something nih kata dia. Kenapa Ler? Kaki nyeret kan dong. Yaudah gue perhatiin deh sama gue. Maksud gue, lo fokus aja sama kaki lu Ler. Maksud gue, gue deh ngeliatin dia deh. Tapi kan Ler, dia jatuh mulu. Pasti kan masih napak tuh kakinya. Ya nggak tahu gimmick kali dong. Terus kita jalan lagi. Gue tetap kayak merhatiin si cewek ini. Yang pada akhirnya kita belum sampai juga pos 2. Terus kita ngeres lagi. Pas ngeres lagi itu ada pendaki lain lagi gitu yang naik, Bang. Jadi kayak rombongan naik palem gitulah. Gua ngerti dia naik palem selamat tuh. Terus si cewek ini nih ngecengin si pendaki lainnya itu. Jadi kayak Bang, mau ngaji. Nih naik gunung pakai peci. Oke. Gue ngomong beler kan kayak bisik-bisik kan. Tapi ngecengin orang nih Ler. Iya juga ya. Mulai ketepis lah. Maksud gue anehnya gue nih. Oke lah jalan lagi aja. Nah di jalur tuh kan lumayan kayak di Selama tuh pas turun atau naik tuh dia kayak ada banyak persimpangan gitu kan Bang. Kayak lu nemu pohon nih terus ada kanan kiri gitu. Dari sekian waktu kita naik turun di pos 3 ke pos 2 tuh dia berusaha ngatur terus. Katanya, kita lewat kanan aja deh. Maksud gue, kata dia, gue lupa kanan kirinya, tapi poinnya itu adalah kita lewat sini aja, jangan lewat sana gitu. Loh kenapa gitu? Gue mikirnya kayak, oke lah, dia orang sini sama macam, takutnya sebelah sini jurang atau apa segala macam, gue nggak tahu kan. Cuma seingat gue pas gue naik itu kayak kondisi jalur tuh ya agak lumayan jauh dari jurang, terus kayak nggak kenapa-napa aja gitu. Emang banyak kayak persimpangan aja yang ujungnya tuh ketemu gitu. Berusaha ngatur kayak gitu, kayak pokoknya tiap ada persimpangan dia berusaha ngatur deh. Yang pada akhirnya gue mulai agak risih gitu. Gue mau ngetes juga kan. Ketemu persimpangan dia ngatur ke sebelah sini aja, yang sebelah sana. Masa sih? Kayak gue nggak bakal kenapa-napa deh kalau lihat sini gitu. Gue mau ngetes aja tuh. Gue mikirnya kayak selama gue masih bisa ngeliat headlamp anak-anak, gue masih aman. Akhirnya teman-teman gue ke kanan, gue ngambil jalur ke kiri sendiri tuh. Jadi mereka udah pada duluan, gue baru ke sampingnya gitu. Sampingnya set, gue masih ngeliat tuh headlamp teman-teman. Set, emang kayak ya udah persimpangan aja gitu, lu ketemu di ujungnya. Tuh Ler, nggak ada apa-apa. Kenapa dok? Iya gue tadi lewat yang jalur sebelahnya. Lu kan pada di sini, gue di sini. Oh gila lu dok? Iya. Nggak kenapa-napa. Gue masih ketemu lu juga. Gitu. Ya udah kalau nggak kenapa-napa. Udah habis itu pas persimpangan itu gue ngeres lagi. Tiba-tiba si yang paling depan nih si Maul bilang ke gue, dok gantian dong. Lu depan, gue belakang ya. Terus gue agak kayak curiga gitu kan, kayak kenapa lu? Gue kayak enggak gue belakang aja, gue gituin kan, kayak gue nggak berusaha menghiraukan dia gitu kan, kayak ya udah lu depan aja sih, gue di belakang nih, gue jagain beler nih, maksud gue gue jagain kakinya nih supaya nggak kenapa-napa. Alasan gue kayak gitu. Lagi-lagi gue nawarin minum si cewek itu, nggak mau dong. Satu pas ngeres itu dia nggak mau. Kedua, udah minum aja mbak, aus kan pasti. Teman-teman gue ya pada aus, gue gituin kan. Gue aja aus. Masa lu nggak minum? Kayak gue paksa gitu lah. Diambil akhirnya tumbler gue set. Kayak ala-ala dong gitu minum. Tep. Kayak anjir, gue nggak bego. Maksud gue tahu orang pura-pura minum sama enggak gitu. Kayak nempel doang. Udah ambil. Oh ya udah gitu dong minumnya. Iya udah bang kata dia. Oh ya udah kita lanjut jalan. Udah nih sampailah pos 2 alhamdulillah aman. Jadi kayak gue ngelihat raut mukanya Maul sama Fai ini mulai agak nggak enak. Gue nggak ngerti sih kenapa, tapi mulai nggak enak aja. Maksud gue kayak pasti ada sesuatu gitu yang gue nggak tahu. Kalau bokir sih fine banget, cuma kakinya doang yang kena, santai banget kalau bokir. Nah beler sama gue mantau tuh cewek.
Terus lewatlah pos 2. Pos 2 nih arah ke pos 1. Yang seingat gua di situ tuh kayak jalurnya mulai agak apa ya kalau menurut gue ya, mulai agak creepy gitu lah. Creepy kayak mulai padat lah vegetasinya kalau menurut gue ya. Seingat gue sih kayak gitu. Cuma terus pas kita di jalan arah pos 2 ke pos 1 nih emang banyak keres juga. Ya kayak baik keulang terus saya tuh diminum nggak mau gitu. Itu udah mau deket pos 1 tuh. Gua masih ingat kayak ada pohon gede di sebelah kanan gitu. Jadi di Maol nih, kita kan gini. Ini ada pohon gede banget sini. Pas kita lagi jalan, terus ada tiba-tiba tuh kayak ada angin gitu dari kanan ke kiri. Wush, ngelewatin palanya Beler. Pas ada angin gitu, wush, ngelewatin palanya Beler. Di situ tuh Maul dari depan dia manggil, kayak agak teriak gitu, wih jalannya cepetan ya, digituin. Otomatis gue refleks kayak nengok ke siapa, ke Maul dong. Oh iya Ul, gitu. Gue kok merhatiin pohon yang sebelahnya, sebelah Maul tuh kayak di kanannya. Itu apaan ya sebelah Maul ya? Jadi kayak sekelebat gitu lah gue merhatiin, gue kan pakai headlamp tuh. Kayak kok warna putih ya, gue merhatiin kayak kok warna putih ya. Gue masih kayak negatif, positif banget kayak oh ini belakangnya daun kali, kan kayak belakangnya daun tuh di gunung tuh kalau misal kena cahaya headlamp gitu pantulannya kan jadi putih ya. Gue tegesin bang, maksud gue iya daun nih kayaknya. Gue tegesin, kok daun ada rambutnya ya? Anjir kain dong. Gue ngeliat Kunti di situ maksud gue. Gue langsung nunduk. Set, gue langsung bilang, Ler cepetan Ler jalannya. Beler tuh kayak sambil kayak ngeliat ke kiri gitu, kiri atas gitu. Ler ngapain? Lu ayo jalan cepetan. Gue di kondisi yang kayak nggak tahu lah mau ngapain gue, maksud gue dalam keadaan bete sih di situ, bukan yang ngerasa takut, mungkin karena gue ramean kali ya, gue ngerasa bete sih. Akhirnya gue nunduk doang tuh, yang dimana kayak mau nggak mau lah, itu tuh pohon tuh jaraknya sekitar 15 meteran lah dari gua. Dari Maul ya deket banget. Gua nggak tahu mereka ngeliat atau enggak, cuma kondisinya tuh jalan cepet sambil kayak ngelewatin bokir. Gua nggak sempet bilang ke bokir tuh yang di Pane Beler. Terus duluan. Pokoknya akhirnya gue sama Beler tuh ngelewatin bokir deh. Ngelewatin pohon itu sambil nunduk gue. Terus udah ngelewatin nih pohon si gede itu nih. Terus gue lupa kayak anjir, oh iya bokir ya, kaki lagi pincang gue. Gue ngeliat belakang kayak masih ada bokir. Akhirnya bokir tuh ini ya keluar dari ngelewatin pohon itu sambil bilang kayak lu pada mau kemana sih buru-buru, santai aja lah di sini dulu aja, kita ngeres dulu. Wah gila gue bilang, udah Kir cepetan, udah jalan cepetan, paksain aja gue gituin. Sampai yang kayak gitu. Akhirnya dia nyusul tuh kan, sambil gua kayak sama teman-teman tuh jalan cepet aja pokoknya, jalan cepet. Kayak Kunti tuh gue ngerasa udah ngelewatin lah intinya, kayak udah mulai santai lagi gitu. Sampai akhirnya di pos 1 bang, pos 1. Jadi gue di posisinya di belakang lagi. Pos 1 kan ada warung tuh, warungnya tutup tapi kayak ada tempat duduk. Terus tempat duduk kita di sini tuh ada kayak pohon gede gitu, depannya tuh ada pohon gede. Gue tuh yang belakang baru banget duduk, gue yang belakang bakar rokok nih, teps. Si cewek nih ngomong nih kayak, iya nih di sini tuh tempatnya genderuwo tau bang. Anjir gue, fuck, lu kenapa ngomong kayak gitu sih? Maksud gue kayak, lu tuh nggak ngerti apa maksud gue, kayak perasaan kita nih kalau misalnya ngedenger saja sih tuh. Udah pakai tas lagi gue bangun, udah kita cabut aja sob, gue bilang kan gitu. Iya cabut. Dan teman-teman gue pada dengar, maksud gue dia ngomong kayak gitu, ngapain gitu. Terus akhirnya kita cabut dari pos 1,
Nah di bawahnya tuh ada tenda sih dua, gua nggak ngerti mereka ngapain, cuma ditegur sama beler lah, maksudnya kayak ada dialog lah situ, cuma gua nggak ngerti dialognya apa gitu. Tahu gua pas gua tanya si belernya, dia bilang kayak hati-hati aja gitu. Udahlah kita ngelewatin pos 1, terus ada kayak apa ya, gubuk ojek gitu lah. Terus teman-teman tuh nggak mau lah naik ojek, kayak ya udah ojeknya juga cuma satu, kayak yang buat yang sakit aja. Jadi di posisi gubuk ojek tuh ada yang sakit gitu. Masnya mau tawarin kita ditawarin mau naik ojek, nggak usah mas, ya udah lah lewatin pos ojek. Nah udah mulai kebuka nih, jadi kayak kanan kiri tuh udah mulai kebon tuh. Jalan ke base camp tuh sekitar 1,5 atau 2 kilometer lah. Mulai kelihatan kayak lampu-lampu gitu bang. Dari situ udah mulai santai banget. Tapi gue agak ngerasa gedek kan di situ. Terus gue tanya aja ke si Fail, lu pada kenapa sih? Gue gituin kan, gue tanya kan. Muka lu pada nggak enak banget, gue bilang. Mau lama lu deh, gue gituin Fail. Iya anjir dok, masa gue dikasih cerita-cerita yang serem gitu. Pas kita turun sama siapa? Ini sama cewek ini nih. Katanya ada ini di pohon ini, dia bilang kayak, nih temanku hilang bang di sini nih, katanya gitu-gitu. Terus pas kita ngeres di sini tuh banyak tuyul bang, gitu. Kan gila ya, maksud gue temen gue kena mental gitu bang. Maksud gue di saat mereka capek gitu, terus diceritain hal-hal kayak gitu kan konyol maksud gue. Kayak apaan sih ini cewek, maksudnya apa gitu. Terus ditambah gue denger langsung tuh pas di pos 1 gitu, tiba-tiba dia ngomong kayak, nih pohon ini ada genderuwo nih. Deh maksudnya apa gitu, gue jadi kesel gitu. Ditambah kayak beler dan bokir kakinya udah mulai sengkleh, udah mulai pada kesakitan, dan gue pun juga udah mulai kayak mulai capek lah gitu. Terus kayak mau lu kan ngedumel, iya lu deh ajak gantian nggak mau lu dok. Iya, gue ngeliat muka lu nggak enak, gue bilang perasaan gue ya udah gue di belakang aja, sialan kata dia. Kita ambil jalan tuh ngobrolnya. Tiba-tiba aja si cewek nih bilang kayak, bang udah ya bang, saya sampai sini aja nih. Iya rumah saya di situ tuh. Jadi di sebelah kanan sawah nih, kayak ada jalan setapak kecil doang buat petani gitu. Terus dia berhenti di situ ngomong kayak gitu. Terus dia nunjuk ke jalan setapak itu ke arah hutan gitu. Loh ngapain? Iya saya mau pulang tuh, rumah saya di situ. Loh maksudnya apa? Kata gue kan, gue udah mulai nada kesel nih, level keanehan gue udah mulai kayak dari 50 sekarang udah naik banget kayak 80% dah. Udah deh nggak apa-apa, makasih ya, saya sampai sini aja gitu, kata dia. Gue masih inget tuh kayak gini. Terus ke temen-temen gue kayak, udah kita sampai base camp aja bareng-bareng, atau kita turun bareng kan. Kalau udah sampai base camp baru deh pulang deh ke rumah masing-masing, kata temen gue kan. Dia agak kekeh nih, anehnya agak kekeh. Udah kata gue kan, agak gue paksa gitu kayak, udah kita sampai base camp aja. Gue gitu, udah jalan aja mbak, yuk barengan. Nah dia nurut tuh, mungkin kita paksa kan, nurut, jalan set, berhenti lagi nih. Bang udah bang ya, saya sampai sini aja ya. Ngomong gitu lagi kan, kayak anjir aneh. Kayak di sebelah kanan tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, bener-bener kayak hutan gitu. Kayak lu mau kemana gitu. Pikiran gue kan anjir, kayak aneh, ngapain gue. Terus kayak gue paksa lagi sama teman-teman kan, gue maksa dia tuh, kita ke sampai base camp aja gimana. Bukan gitu bang, saya takut lewatin jembatan itu tuh. Jadi kayak apa ya, kalau di kebun-kebun gitu kayak ada jembatan irigasi saluran air gitu kan, yang kanan kirinya tuh kayak ada semennya buat duduk lah gitu. Nah dia nggak mau ngelewatin jembatan kecil itu doang. Ya apaan sih lu? Apaan sih? Lu aneh banget, gue bilang. Iya saya takut lewat situ, kata dia. Nggak ada apa-apa, gue bilang kan, kata gue. Gue tunjukin sampai gue jalan duluan bang. Nih gue lewatin ya. Nih nggak ada apa-apa kan? Pas gue berdua udah ngelewatin, nih nggak ada apa-apa kan? Yaudah kita jalannya bareng-bareng yuk, nggak apa-apa. Sampai akhirnya ya udah, mau nggak mau dia kayak
ngikut kita gitu. Udah lewat nih jembatan itu. Kayak konyol dan aneh aja menurut gue, kayak ya kan nggak ada apa-apa kan. Wah, gue udah kesel sih di situ. Maksud gue ngelihat mukanya Beler sama Bokil udah meringis gitu kan, udah kesakitan, dan kaki gue pun pedas gitu. Sama teman-teman gue kayak udah capek aja gitu, udah sampai di tahap kayak bukan takut, ngeri atau gimana, tapi kayak udah capek aja, udah bete gitu. Di saat lu ngasih cerita-cerita serem pas turun ke temen-temen gue, lu kelakuan lu gini gitu, ngapain? Kalau misalnya ada apa-apa kan takutnya gue sama temen-temen yang kena gitu. Kalau lu kenapa-napa juga kan kita harus gimana juga gitu. Ya udah kita amanin sampai base camp. Gue mikirnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya kesel sambil jalan gitu. Udah nih, gue kesel banget sumpah beneran. Di mulut gue sampai keluar kayak, udah nih, lu ngaku aja. Lu setan kan? Gitu. Lu kuntilanak kan? Kata gue. Enggak bang, enggak kok. Saya manusia kok. Enggak, gini aja deh. Gue udah kesel banget nih temen. Lu setan kan? Bener, ngaku aja deh. Kuntilanak nih. Kalau lu kuntilanak, lu mendingan terbang deh. Bawa tas carrier kita pada nih, taruh di base camp. Gue sampai ngomong kayak gitu. Terus anak-anak kayak ketawa gitu kan. Kayak ya emang pada kesel aja. Terus gue berusaha kayak kesel tapi sedikit lucu aja dikit lah kayak gitu. Ya udah tuh, habis dari situ emang udah deket lagi gitu ke base camp, sekitar kayak ya 100 meteran lah. 100 meteran udah nih sampai. Alhamdulillah banget. Akhirnya sampai, dan gue emang najar kalau misalnya sampai base camp gue ke warung terus beli minuman soda. Gitu kan seger ya. Seger. Bener kan ya? Iya. Terus akhirnya sampai, terus kita pada duduk nih. Jadi ada Fai doang sama si cewek itu yang masih berdiri, dan apa ya, si cewek ini nganterin pulang. Jadi kayak ada warung terus ada gang kecil gitu loh bang. Si Fai ini nganterin dia masuk tuh. Maul yang nganterin masuk. Kayak selang berapa detik nggak lama deh. Kayak sama Maul tuh ditinggal, terus Maul tuh balik lagi ke kita gitu. Terus gue baru ingat kan Maul kan masih berdiri kan. Gue lupa sendal gue. Iya sendal lu tuh. Balik lagi kan Maul agak kayak ngejar gitu kan, lumayan jalan cepat set. Lumayan agak lama lah nih masuk gang nih, lumayan agak lama nih si Maul tuh. Terus balik lagi, gak ada tuh. Maksud lu gak ada gimana? Ya gak ada orangnya. Akhirnya gue bangun kan, maksud gue penasaran juga kan, gue ikut kejar juga. Gue masuk ke gang situ, emang jadi kayak ada pintu gitu, kayak pintu perumahan warga gitu. Dan sendalnya tuh pada di luar segala macem. Gue tuh sampai ujung gitu bang. Jadi kayak di ujung tuh ada kayak balai warga sendirian gitulah, habis itu hutan habis itu. Wah nggak ada nih tanda-tandanya. Ya Maul tuh mikir kayak, masa gue kejar nggak ada dok? Maksud gue kalau misal pun dia masuk ke rumah gitu, ada bunyi pintu lah. Apa gitu, atau ya itu kan sendal warga nih pada di luar nih, kayak logikanya ya seenggaknya dia taruh di luar gitu, kayak gitu. Terus mikirnya apa masa masuk langsung ke dalam gitu ya gitu, segala macam. Nah baru deh dari situ gue udah nggak mempermasalahkan sendal gue. Akhirnya kita evaluasi sambil kayak ya minum, merokok segala macam, istirahat lah. Setelah laporan dulu ke base camp, kita udah turun. Evaluasi yang tadi tuh kita turun dari pos 2 ke pos 1 yang tiba-tiba ada angin dari kanan ke kiri gitu. Kalau menurut gue itu aneh sih bang. Maksud gue kayak vegetasi tuh lumayan padat, maksud tuh terus kayak angin tuh emang kayak susah deh ada di sekitaran itu. Tapi ini aneh, kayak ada jalurnya aja gitu dari kanan ke kiri. Nah pas gue lihat Beler nengok ke kiri gitu, nah Beler tuh di situ cerita kayak, gue lihat kuntilanak merah kata dia. Bang, ya gue ngeliat kuntilanak di samping Maul tuh yang ada pohon gede. Bah iya loh, iya seriusan men, kata gue kan. Cir, ada apaan nih kita nih kan. Terus kita kata Pak, terus kita turun barengan sama pendaki misterius gitu. Terus kayak dia cerita serem gitu. Itu banget sih, ini ada apa ya men ya? Maksud gue apa kita ada yang salah nggak ya maksud gue.
Terus katanya kan mitosnya kalau misal lu boker di Gunung Slamet, lu kudu bawa bokeran lu. Gimana bawa tokai dong tas kita. Gitu kan kayak gimana ya, gue ngerasa itu tidak logis, cuma harus respect tapi berat banget gitu buat respect ya, maksud gue. Ya organik aja gitu, ketika lu kebelet kencing ya kencing aja gitu maksudnya. Ya tapi kan lu pilih-pilih tempat lah kayak gitu. Nah dari situ tuh kayak jadi Fai positifnya bilang kayak mungkin kita digenapin kali ya, nggak ngerti sih gue. Terus jadi cerita si cewek ini yang lebih lengkapnya tuh di Fai. Fai itu tuh cerita ke kita. Jadi kayak ini cewek kerjanya di Tangerang, ternyata kerjanya di Tangerang. Terus dia tuh ibaratnya kayak pulang kampung lah ke Bambangan ini. Nggak tahu dia tuh naik motor bang, katanya motor fiction. Buset, gila ekstrim juga nih cewek ya kan, setelannya kayak gitu lagi. Terus kayak apa ya, jadi alibinya dia tuh bilang ke Fai itu, iya dia tuh katanya naik gunung itu hari ini nih nyamperin temennya. Maksudnya nyamperin temennya, iya jadi temennya tuh udah ada duluan di pos 5 gitu. Terus lu tanya setelan dia kenapa kayak gitu, katanya udah sering naik gunungnya. Iya katanya itu rock rempel sama sepatu temennya. Loh aneh, maksud gue kalau misalnya dia mau naik gunung gitu, kalau menurut gue ya temennya tuh udah diedukasi lah seenggaknya. Maksud gue kalau misalnya naik gunung pakai rock rempel ini ya lumayan susah gitu. Ya bisa, cuma kayak ya lu pasti kalau belum biasa ya susah aja gitu. Jadi si cewek ini kayak jadi heroesnya si temennya itulah, jadi ngegantiin apa outfitnya si temennya itu. Jadi makanya dia pakai sepatu kets dan rock rempel itu. Kalau menurut gue kayak belum cukup sih, buat logisnya belum cukup nih. Terus dia kenapa ikut kita turun? Iya, itu aneh juga tuh. Kalau misalnya dia nyamperin temennya di atas, tapi dia kok ikut turun juga gitu sama kita. Alasannya abinya dia gitu kayak gitu, kayak anjir aneh lah kalau menurut gue. Ini misterius dan aneh aja sih menurut gue. Jadi si Fai itu bilang kayak iya kali kayaknya dia mau ngegenapin kita aja. Ya lucu aja kalau lu masih disajesin yang serem-serem sama dia di perjalanan pulang. Jadi selang berapa lama udah lama banget, sekitar tahun 2021 lah, jeda setahun 2 tahunan gitu. Belernya tiba-tiba nelpon gua di, kalau mau ngasih tahu kalau di tempat kerjanya Fai ini, Fai punya teman yang katanya sih yang udah gua konfirmasi tuh dari Beler tuh, dia tuh indigo gitu. Gua sih sebenarnya udah lupa ya nama si cewek misterius ini ya. Terus konfirmasi ke si teman kerjanya itu yang indigo, katanya disebutin lah namanya. Gua ada nih kejadian nih naik gunung selamat bla 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 segala macam. Di konfirm kalau kata si temen yang indigo itu sampai nangis. Dia bilang tuh sampai nangis. Beler tuh nelpon gua, katanya si temennya apa itu sampai nangis sampai sedok-sedok gitu. Dibilang si cewek ini orang baik gitu segala macam. Gua agak ngeri juga sih ini ngomongnya, cuma kayak ini dari Beler ngomong terus dari temennya Fai juga kayak gitu. Kayak bilang ke gue kalau si cewek ini udah meninggal 2 tahun sebelumnya. Wah itu ngeri banget sih. Maksud gue ada hal yang kayak gitu. Kayak percaya nggak percaya aja. Maksud gue ini teman kerja yang indigo gitu bisa ngomong kayak gitu, tapi maksudnya apa sih, kayak sampai nangis kayak gitu. Gue kayak masih nggak percaya. Terus si Beler gitu dengan santai, kita ke Bambangan lagi aja yuk buat konfirmasi itu. Iya oke, Ler siap, makasih, gua di sini aja. Oke. Kayak gitu sih. Oke, diminum dulu. Oke, Bang. Ada kopinya tuh Bang, bener. Thank you. Oke. Untuk pengalaman Bang Dadu ya teman-teman semua ketika saat itu mendaki ke Gunung Slamet ya. Memang ada beberapa yang kita bisa masuk logikakan dan memang ada beberapa yang tidak bisa masuk logikakan, dan emang itu ada kan gitu kan. Bener. Nah terus yang masalah boker terus dibawa pulang lagi tuh menurut gue, Menurut lo gimana? gue nggak setuju ya gitu ya. Maksudnya dalam artian
boker kok dibawa balik lagi gitu kan. Iya. Itu yang mitos, tapi mitos Mung- nggak masuk logika juga. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang komen dan ngelihat ini gitu dan pernah bawa bokerannya pulang lagi ya, boleh kali ya? Iya boleh kali. Karena di beberapa gunung yang gue naikin dari pihak basecamp pun nggak ada aturan bahwasanya kalau lo boker lo bawa lagi lo tai lo, nggak ada. Tapi cuma ada dikasih tahu adab untuk buang air besar dan adab untuk buang air kecil. Oke. Itu doang dong. Iya. Pertama, jauh dari jalur. Artinya bukan di jalur pendakian karena kan bau dan sebagainya. Dan itu juga boker kita juga sebagai pupuk dari tumbuhan itu sendiri. Betul. Terus ada juga di Gunung Cermai kalau nggak salah. Bahkan kita datangkan rangernya sebelum ada penyuluhan kalau nggak salah ya. Bahwasanya naik Gunung Cermai itu kalau air kencing itu jangan sampai nyentuh ke tanah. Oh ya. Ada. Jadi pendaki-pendaki itu deh air kencingnya itu di botol dan botol itu digeletakin begitu aja. Oh dibuang gitu aja? Iya, sama botol-botolnya. Alhasil apa? Menimbulkan masalah baru. Ternyata kalau kita sinkronkan dengan logika, kenapa sih ada hal itu zaman dulu? Yeah. Ya, zaman dulu. Biar apa? Biar alam itu bersih, terjaga dan tidak dikotori. Itu. Tapi kan zaman dulu. Iya. Tidak bisa disangkut pautkan dengan zaman sekarang. Yang penting kan adabnya kita bener nih. Kita gali dulu tanahnya sekitar 20 cm, kita kubur lagi. Dan itu nggak ada masalah. Yang ada masalah walaupun bukan di jalur pendakian tapi di pinggir jalur pendakian tapi kita nggak ngegali. Nah itu jadi masalah juga kan. Tadi ada beberapa tips and trick lah kalau masalah boker dan sebagainya. Gue hal kecil tapi kalau kita nggak bisa nerapin jadi menimbulkan hal yang besar gitu kan, entah itu keinjakan pendaki lain dan sebagainya. Nggak gitu remeh kan. sih itu tapi. Ya kan, tapi kalau kita ngeliat tuh kayaknya wah ngehe loh gitu kan. Jadi kayak nasial kitanya. Iya kan gitu kan. Bahkan gue kalau melipir pun gue udah melipir jari jalur agak lumayan jauh. Iya. Ketika wah ini spot yang paling pas, masih nemu. Masih nemu yang nggak dikubur gitu kan. Iya kan? Itu kan jadi masalah baru gitu. Coba ini kan masalah kebersihan dan sebagainya juga gitu kan. Karena yang nikmatin alam dan sebagainya bukan kalian juga tapi seluruh pendaki Indonesia gitu kan. Oke, nah terus kemudian akhirnya kan bermalam di pos 3 tuh Bang ya. Pos 3 kita. Pos 3. Terus mungkin teman-teman semua nih yang bukan pendaki gunung ataupun pendaki gunung, bukan pendaki gunung ya, sering banget yang namanya dengar pos 4 Samarantu, ya Bambangan nih gitu kan. Saat itu gue ngelakuin pendakian juga. Gue pengen gue pengen nyoba pendakian malam. Gue stay di Samarantu walaupun bukan bermalam. Naik trekking tuh ya. Jadi gue trekking jam 2 siang karena gue pengen ketemu malam di Samarantu kayak gimana sih vibes-nya. Oke. Saat itu gue jadi udah kreator horor tuh ya kan. Soalnya kan dari beberapa pendaki kan, oh Samarantu begini-gini. Oke, kita coba nih. Tapi di situ lo baru pertama atau? Di situ baru pertama. Oh, oke. Lewat Bambangan. Iya. Makanya gue coba gitu kan. Bukan berarti untuk berarti lu mengatakan mitos semuanya. Enggak, tapi pengen jangan sampai ketika nyampe pos 4 Samarantu kita dibalut dengan hal ketakutan gitu kan. Bener. Alhasil kita nggak fokus tentang pendakian gitu kan. Gue coba naik gunung jebret. Alhasil nyampe lah di pos 4 Samarantu tuh sekitar jam 7 atau jam 8. Iya. Alhasil kita diem dulu situ, kita sholat dulu deh. Maghrib sama Isya. Berapa ya? 8 apa 7 gitu. Banyak. 7 banyak gitu kan. Karena hal ketakutan itu nyamber loh. Nular loh. Ketakutan tuh nular. Semangat itu pun juga nular. Gitu kan. Gue coba, gue diem diri ya kan, habis sholat jebret, ngerokok santai. Tapi kita nggak ada omongan nih. Gue pengen nyoba. Satu juga ada vlognya juga kok malam-malam di pos 4 Samarantu. Gue coba serat ya kan. Krek. Oh ternyata mungkin apa yang didengar oleh pendaki ketika turun malam hari pos 4 Samarantu dengar kayak gitu. Itu gesekan dari ranting pohon yang di atas. Lu di situ kan banyak yang kayak mau jatuh gitu kan. Banyak mau jatuh. Iya. Nah terus gue connect nih ke larangan jangan ngecamp di pos 4 Samarantu. Iya kan? Iya dong. Enggak ini kan? Iya kan? Oh berarti masuk logika nih. Yang dimaksud adalah jangan sampai ngecamp di pos 4 Samarantu karena pertama tempat campnya yang nggak worth it. Walaupun arjen ya. Walaupun arjen. Terus juga banyak dari situ ketahuan banyak yang pohon tumbang di dekat pos 4 Samarantu. Ya kan? Oh, berarti logiknya masuk nih di sini kan. Jadi ketika ada larangan dari base camp, ada penyuluhan dari base camp, jangan sedikit-sedikit ke arah gaib. Nanti ketika sugesti kita kan jadi kena nih gitu kan. Oke. Alhasil aman-aman aja. Turun pun juga malam juga. Lu berapa lama di pos 4 Samarantu itu?
sekitar dari jam 8 ke jam 10 lah. Nyampe di pos 5 itu jam 11-an kalau nggak salah deh. Santai lah ya. Santai gitu, tapi ritme kita oke, tapi setiap pos ini sejam nge-break. Iya. Ritme ini sejam karena Santai, ya santai aja gitu kan. Santai. Oke, nah terus masalah yang pendaki misterius ini lah. Ternyata kan si cewek ya, Cewek. Gue lupa sih namanya. namanya ya itulah si A, kita bilang si A aja gitu. Oke lah. Nah ternyata si A ini udah meninggal. Gue nggak 2 tahun yang berani maksudnya menyimpulkan itu sudah ya. meninggal atau enggak. Tapi ini kan asumsi dari Si teman gue iya yang itu kan. Ini bukan memvalidkan hal itu Ya, gitu kan. Tapi kan atas dasar temennya si iya dari omongan juga. omongan-omongan Jadi itu juga. bahkan si Beler yang nelpon gue pun kayak mau bikin itu valid dengan berangkat lagi ke Bambangan gitu. Nggak Tapi usah untuk apa? kita nggak gitu usah naik kan. gunung dok, kita Bambangan aja, Ya untuk confirm apa aja. juga itu Terus, kan. iya lu aja Ler. Makasih. Kecuali keluarga kita it's okay ya gitu kan. Harusnya nggak ada masalah. Oke, ada pendaki yang perempuan nih, mungkin kalau ketemu pendaki, rombongan pendaki wajar lah. Tapi ketika kita ketemu sama satu orang pendaki, terutama cewek, ya kan, itu kayaknya wah gila nih gitu kan. Tapi anehnya itu lah, maksud gue kayak ini si cewek kayak emang lo dia nggak makan loh dari kita mau turun tuh, terus yang nggak minum gitu kayak aneh gitu menurut gue. Terus dari segi penampilan nih, maaf banget ya, maaf Pak, bukannya gimana. Kalau misalkan itu akamsi, misalkan beneran akamsi, ya mungkin masih masuk logika dengan penampilan nih. Dengan sepatu kets dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan itu pendaki gunung beneran, otomatis udah prepare semuanya. Ya walaupun adalah outfit Ada yang pakai sedikit-sedikit, ya. rok vempel kan, Ya, maksud tapi pendaki sekarang juga. seenggaknya tuh alas kaki itu Ya, kan nomor seenggaknya kan, satu. ya. Itu dong ya kan. Kalaupun depek jar spot dan sebagainya itu biarin, karena yang jadi langka ini kan alas Iya, kaki iya, ini benar, gitu benar. kan. Iya. Dari situ aja kayaknya gimana ya? Kadang gue kesal juga gitu, bukannya gimana, maaf banget ya. Misalkan teman-teman yang masih berpakaian yang tidak safety gitu. Kita memandang safety-nya gitu kan. Gue udah capek-capek udah nyewa. Ya kan? gear, Gue udah alat segala capek-capek macam untuk ya. minjem nyewa biar safe nih ketika di gunung. Wah, anjir pakai NB, pakai ini kan. Iya dong. Iya. Iya dong, effort kita. Wah, terus diperbolehkan untuk naik gunung gitu loh. Iya kan? Karena di gunung itu kan resiko kan banyak. Iya, kita Ya nggak kan? tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Kalau misalkan kita salah, contohnya ketika kita pakai bawa tenda yang single layer, Iya. hujan kelar. Kecuali di expert mungkin ya. Betul. Kayak Porter Jani mungkin. Ya. Dan single layer pun pasti ada tutupin flash sheet. Betul. Iya kan? Iya. Pasti kan di situ. Si tendanya nggak masalah single layer, tapi flash sheet. Tapi ada juga single layer hujan tok nggak ada flash sheet kan itu. Ya gila sih. Iya dong, iya Iya. kan? Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti angka resikonya kan makin tinggi. Ya, Iya kan? betul lah. Ujung-ujungnya ketika kedinginan hipo, yang direpotkan siapa? Bukan Sleeping systemnya sleeping juga systemnya diperhatiin, juga ya. gitu kan. Untuk apa? Untuk kayak kenyamanan juga sebenarnya. Betul, Kenyamanan, keamanan. Betul. Kok ribet naik gunung? Ya emang ribet. Kalau Iya mau dong. ribet, Ya nggak usah naik gunung kan gitu dong. Karena kita untuk naik gunung aja resiko tuh banyak banget tuh teman-teman semua. 1001 resiko dan banyak kan angka kecelakaan di gunung tuh karena human error itu sendiri. Ya, Entah betul. itu knowledge-nya. ya entah itu apa namanya kedinginan karena sleeping sistemnya nggak bagus ya Sleeping kan. system yang nggak bagus. Entah itu kaki tiba-tiba kegelincir tuh Ya, karena wah, itu yang udah pro aja masih bisa kayak gitu masih bisa kayak tuh. gitu. Iya, kayak tumpuan kaki yang salah gitu. Yang salah itu masih bisa Masih gitu yang kan. pro tuh. Jadi resiko di gunung tuh nggak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir dengan kesiapan kita. Iya, betul. Iya kan? Betul. Oke, ini menarik juga, tapi apa namanya yang pendaki misterius itu emang benar sampai sekarang pun misterius karena kita tidak bisa menebak Sebutannya pendaki itu. siapa, Ya, ya itu kan? dia. Kecuali misalkan pendaki itu ternyata namanya si A, si B, si C, si D. Ketahuan rumahnya lah segini, ya. Maksud ketahuan. gua background-nya apa segala Background macam. ketahuan, terus misalkan ditinggal sama temennya duluan. Oke, tapi ini beneran dari sendiri. Ya, dia nyamperin temennya gitu terus turun lagi ngapain Kan gitu. buat ngapain? Itu kan misterius banget. Kenapa lo nggak ya ikut semalam aja dulu sama temen lo? Iya, bener juga sih. Iya sih. Mungkin Hah? mungkin ya kalau misalnya di pos 3 gua memutuskan gua sama teman-teman memutuskan buat ngecamp lagi, gua nggak tahu sih itu. Oh iya. Kita nggak ada yang tahu loh. Lain lagi ceritanya. Lain lagi nih Iya kan, ceritanya. karena nambah semalam lagi kan gitu kan. Iya. Oke. Karena udah kemalaman. Tapi setelah kejadian tersebut nih Bang Nado, sempat ke Gunung Selamat lagi nggak? Iya. Iya, tapi ke
di pos 3 lagi semalam nih ngecampnya Oh tuh. enggak. Yang kedua kali gue kayak apa ya? Gue sama teman-teman gue kayak nganterin teman gue yang mau ke Selamat lah. Jadi kayak gue sampai pos 5 ngecamp situ gue. Tapi gue nggak ikut summit. Bukan di pos 3 lagi ya Enggak. gitu ya, pos udah 5. udah gue di situ pas weekday sih. Oke. Jadi sepi lah. Sepi lah ya. Apa perbedaan ketika saat itu bermalam di pos 3 sama pos 5? Wah enakan di pos 5 ternyata. Iya. Iya. Area campnya lebih gede. Lebih luas. Terus ada gitu mata ya. air. Mata Cuma air. kayak warung aja sih nggak ada. Ya, itu. Shelter oke lah. Shelter oke lah, siap. Oh ya ada shelter situ Iya, di ada sebelah shelter. kanan nih. Oke. Oke Bang Dado, sebelum ditutup nih Bang, videonya nih Bang, mungkin Abang punya pesan gak nih Bang ke teman-teman semua nih supaya lebih aware ke diri sendiri dan juga biar safety gitu loh untuk naik gunung. Tapi by the way pas pendakian gue yang kedua kali ke Selamat tuh, teman-teman gue itu ada kejadiannya lagi. Oke. Nanti aja deh. Tapi nanti itu di next aja nih. Ini udah lumayan agak malam Iya jam 12 nih gitu. Oh kan. deh. Oke, ada pesan nggak nih Bang? Atau mungkin mengingatkan lah untuk teman-teman semua nih supaya lebih safety aja nih gitu. Apa ya? Gue rasa teman-teman yang lain juga udah pada tahu ya. Maksud gue standar pendakian tuh harus kayak gimana. Dari lo, kalau gue sih sama teman-teman lebih ke kontras ke manajemen logistik dan sampahnya sih yang tadi gue bilang. Kayak setidaknya kalau lo nggak mau ngelihat sampah terus nggak mau bawa sampah ke atas gunung, ya lo jangan bawa sampah gitu dari bawahnya. Nah makanya kita pakai sistem less waste yang pakai wadah gitu. Terus emang yang kayak meminimalisir lah, seenggaknya meminimalisir sampah deh, seenggaknya sih. Sama yang tadi lo bilang sih Bang, maksud gue bisa jadi reminding kayak apa ya, sistem di alat-alat lo kayak sleeping systemnya biar nggak kena hip hop segala macam, jaket jangan sampai basah ataupun segala macam kayak gitu. Sama mental lu juga sih sebenarnya. Itu ngaruh semua sih. Semuanya itu basic ya banget mental. Itu basic sih sebenarnya. Maksud gue ketika lo nonton ini pun gue rasa pesan dari narasumber atau dari lu juga Bang Umang kayak pesannya tuh udah basic, udah diingetin sama lu berkali-kali sih gue yakin itu. Dia, tapi kita tidak pernah Jangan- capek untuk iya, jangan sampai mengingatkan capek lah, itu iya. hal yang baik kenapa Iya, kita betul. capek gitu kan. Betul. Jadi ya tadi gue juga sepakat tentang mental. Jadi karena mungkin mentalnya gak kuat jadi kita mental ya kan, bukan mental jadi mental. iya ya juga. kan bisa juga dong ya kan. Itu hal sepele juga, tapi kalau untuk itu teman-teman semua bisa dipelajarin juga kan di YouTube, mungkin di Google dan sebagainya. Peralatan-peralatan banyak iya. banget, tapi ketimbang kitanya aja nih mau apa enggak untuk menerapkan bukan menerapkan tapi belajar tentang hal itu. Belajar lah. Karena setiap hari setiap kita naik gunung pun juga turun kita terus belajar untuk memperbaiki supaya di trip selanjutnya tuh Lebih oke lah. Oke lagi gitu. Lebih proper Lagi lah gitu. Kalau walaupun ya gue emang sepakat juga bahwasanya pendakian mana yang yang lancar-lancar aja gitu kan. Pasti ada kita udah konsepin nih biar jam segini pasti ada aja, tapi se-prepare mungkin deh padahal. Iya, itu dia. Tapi seenggaknya cuma 1%-nya yang harus kita evaluasi kan gitu ya. Bukan sampai 50% dari total keseluruhan pendakian gitu kan. Betul. Oke, terima kasih nih sekali lagi untuk ke Bang Dado untuk udah meluangkan waktunya ke sini, dan teman-teman juga selain mendengarkan pengalaman dari Bang Dado, teman-teman semua juga sudah mendengarkan apa arti daripada kita tidak belum bisa ke zero waste Bang, tapi ke Less waste lah, setidaknya kalau lo mengurangi ya. Iya, lo belum bisa maksimal buat ngurangi sampah ya minimalisir lah sengaja. Dan ya jangan jadi sampah juga sih. Sampah juga sih sebenarnya. Banyak juga temen kayak sampah juga banyak juga. Aduh. Oke. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Bang Dado ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Selamat ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, thank you nih, mantap. Thank you, Bang. Oke, bungkus.